yang jujur cenderung menjadi orang-orang yang bahagia, dan dia menjadi orang-orang yang akan terus tumbuh dan maju ya. Please subscribe, klik loncengnya, like, comment, dan share video ini ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ratna. Terima kasih sudah ngeklik video ini dan juga sudah mendengarkan podcastnya Ratna. Teman-teman, di edisi kali ini saya mau membahas sebuah buku yang berjudul 12 Rules for Life, An Antidote to Chaos dari Jordan B. Peterson. Tapi sebelumnya, untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe ya. Ya teman-teman, jadi Jordan B. Peterson ini menjelaskan 12 aturan dalam hidup jika kita ingin lebih baik kehidupannya. Dari buku ini saya mengambil sekitar 6 buah pelajaran yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama adalah, aturan yang hidup pertama adalah berdirilah dengan bahu yang tegak. Ya teman-teman, jadi berdiri yang tegak itu merupakan postur tubuh yang ada manfaatnya loh. Bukan untuk sombong, tapi proporsional saja. Nah ternyata Jordan B. Peterson ini menemukan bahwa dengan postur tubuh yang tegak itu berpengaruh terhadap kemauan, terhadap kekuatan diri, juga terhadap kesehatan dan keberuntungan seseorang. Jadi milikilah tubuh dan sikap badan yang tegak. Orang lain juga ketika melihat kita tuh akan menjadi lebih nyaman, lebih respect. Kita juga akan terlihat lebih kompeten, lebih percaya diri, dan juga lebih memiliki keyakinan seperti itu. Dan kita bisa melihat ya, para pemimpin-pemimpin yang memiliki karisma gitu, biasanya mereka memiliki postur tubuh yang tegak seperti itu. Yang kedua, pelajaran dari buku ini adalah perlakukan dirimu dengan penuh tanggung jawab. Ya teman-teman, karena kita sendiri memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan kita sendiri, terhadap kondisi kita sendiri. Jadi kita perlu sekali untuk merawat diri ya, seperti itu. Baik dalam aspek kebersihan, dalam aspek pengembangan diri dan sebagainya. Ya, karena kehadiran kita itu adalah hal yang penting bagi orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu kita perlu untuk merawat diri. Ketiga dari buku ini adalah bertemanlah dengan orang-orang yang tulus menghendaki kita untuk maju. Ya, karena ketika kita memiliki teman-teman yang tulus, itu menjadi energi bagi kita untuk maju. Mungkin kita akan menemui orang-orang yang tidak mendukung ya, ada juga seperti itu. Ataupun ada orang-orang yang mungkin seperti baik tapi ternyata memiliki niat tidak baik, itu tidak terlihat gitu. Tetapi ketika kita tahu memiliki orang-orang yang mendukung dan tulus, itu menjadi sebuah energi dan menjadi sebuah anugerah ya untuk kehidupan kita. Pelajaran keempat adalah bandingkanlah diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Jadi hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ada istilahnya rumput tetangga lebih baik, seperti itu. Karena apa? Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita menjadi sombong ya, kalau seolah-olah kita lebih baik daripada orang lain. Atau yang kedua, menjadi minder kalau kita melihat bahwa ada orang lain yang lebih bagus kehidupannya daripada kita. Kan ini relatif sekali ya. Maka yang terbaik adalah tetapkan tujuanmu dan jadilah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jadi pembandingnya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Itulah kebiasaan yang keempat yang saya ambil dari buku ini. Yang kelima adalah jadilah pribadi yang jujur. Kita menghendaki apa yang kita inginkan. Kita berani untuk mengatakan hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita katakan iya yang memang iya, katakan tidak yang memang tidak. Jadilah orang-orang yang jujur ya. Misalnya di suatu kasus ya, pimpinan menyuruh kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani kita. Jadilah pribadi yang jujur dengan mengatakan mohon maaf saya tidak bisa melakukannya. Karena dengan jujur kita jadi jujur juga sama diri kita sendiri, daripada kita melakukan hal tersebut tetapi bertentangan dengan hati kita, jadi kita tidak jujur. Orang yang jujur cenderung menjadi orang-orang yang bahagia, dan dia menjadi orang-orang yang akan terus tumbuh dan maju ya, seperti itu. Karena orang lain melihat orang tersebut dari sisi yang integritas, yang memiliki integritas, sehingga dia memiliki nilai yang bermakna. Berbeda dengan orang yang sering berdusta, tidak jujur, dia memiliki kredibilitas yang rendah sehingga orang lain pun sulit percaya padanya, seperti itu.
Dan yang keenam, pelajaran dari buku ini adalah kejarlah atau raihlah hal-hal yang memiliki makna dalam hidup. Jauhilah hal yang sia-sia yang menjauhkan kamu dari apa yang kamu tuju ya. Jauhilah hal-hal yang tidak berguna dan tidak penting. Nabi Muhammad juga pernah bersabda bahwa salah satu kebaikan dari seseorang itu adalah ketika dia meninggalkan hal yang tak bermanfaat baginya. Seperti itu. Jadi milikilah keinginan untuk mengerjakan hal yang lebih bermanfaat, yang lebih bermakna dalam hidup dan menjauhi kesia-siaan. Ya teman-teman, mungkin itu adalah pelajaran yang saya ambil dari buku 12 Rules for Life dari Jordan B. Peterson. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah baca, boleh ditulis di kolom komentar pelajaran yang telah teman-teman ambil untuk menambahkan mungkin ya. Atau teman-teman punya rekomendasi buku yang bisa saya review, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.